Gusti Allahmu kuwi, Gusti Allahmu kuwi nitis ngelmune ning aku. Astagfirullahaladzim. Ngerti ya? Sesat mbah. Istighfar mbah, istighfar, tobat, tobat. Assalamualaikum sahabat spiritual yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan video edukasi dari Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan selalu terlimpah kepada para sahabat semuanya. Misi Gus Nur Samsun kali ini adalah untuk menobatkan Dukun Ulo Dumung, seorang dukun santet yang merupakan adik dari Joyo Jemblung yang telah bertobat. Ketika Gus Nur Samsun datang ke rumah Dukun Joyo Jemblung untuk menagih janji sang dukun yang hendak bertobat, dukun tersebut ternyata berkata kepada Gus Nur Samsun bahwa jika kali ini Joyo Jemblung kalah berduel, dia akan menepati janjinya untuk bertobat tersebut. Tetapi untuk melakukan hal tersebut, sang dukun meminta janji dari Gus Nur Samsun, yaitu ketika Dukun Joyo Jemblung sudah bertobat, maka dia juga meminta sang adik yang bernama Ulo Dumung juga ditobatkan. Hal itu dikarenakan adiknya adalah juga seorang dukun yang sangat kasar dan kejam. Bahkan adiknya tersebut juga jauh lebih sakti dari dirinya. Maka jika adiknya tersebut belum bertobat, dia takut jika para tamu yang datang kepadanya menjadi beralih datang ke tempat adiknya itu. Dan dimintai janji dari Dukun Joyo Jemblung tersebut, Gus Nur Samsun pun siap melakukan permintaan sang Dukun Joyo Jemblung. Maka bertarunglah Gus Nur Samsun dengan dukun tersebut. Dan pada akhirnya, sang dukun dapat dikalahkan. Dan di saat itulah sang dukun kemudian berikrar bertobat, dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah berikrar bertobat itulah, Dukun Joyo Jemblung kemudian kembali meminta kepada Gus Nur Samsun, agar sang adik juga segera didatangi dan ditobatkan. Dukun Joyo Jemblung kemudian juga berkata, bahwa Dukun Ulo Dumung itu dikenal sangat sakti mandraguna. Dia mempunyai keris pusaka yang sangat luar biasa. Dan dengan keris itu pula, dia sering membunuh orang yang diinginkannya. Dan untuk hal tersebutlah Gus Nur Samsun malam ini ada di tempat ini. Dia ingin menepati janjinya kepada Dukun Joyo Jemblung, yaitu untuk mendatangi dan menobatkan Dukun Ulo Dumung. Maka setelah waktu sudah beranjak larut malam, Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumah Dukun Ulo Dumung itu. Dan tak lama berselang, tampaklah seseorang tinggi besar dengan membawa sebuah keris membukakan pintu, dan dia terlihat sangat menakutkan dan kasar. Dan dialah Dukun Ulo Dumung, adik dari Dukun Joyo Jemblung yang telah bertobat itu. Gus Nur Samsun kemudian berkata, bahwa dia datang ke rumah Dukun Ulo Dumung adalah atas permintaan dari seseorang yang bernama Dukun Joyo Jemblung. Dan ketika Gus Nur Samsun menyebut nama Joyo Jemblung itu, dukun itu pun segera meminta Gus Nur Samsun untuk masuk ke dalam rumahnya. Dukun Ulo Dumung berkata, bahwa kakaknya tersebut memang telah memberitahu dengan kontak batinnya, bahwa akan ada seorang anak muda yang berwajah tampan, yang akan datang ke rumahnya. Dan dia diminta untuk waspada, karena anak muda tersebut mempunyai ilmu kanuragan yang sangat hebat. Dan karena itulah Dukun Ulo Dumung menunggu kedatangan anak muda tersebut, dan dia juga membawa keris pusakanya. Dan mendengar apa yang disampaikan oleh Dukun Ulo Dumung itu, Gus Nur Samsun pun kemudian langsung menyampaikan tujuannya. Bahwa dia datang adalah atas permintaan Dukun Joyo Jemblung. Kakaknya itu kini sudah bertobat dari praktek perdukunan. Dan karena itulah kakaknya itu kemudian meminta kepadanya, agar juga menobatkan adiknya. Maka Gus Nur Samsun meminta Dukun Ulo Dumung agar juga bertobat seperti kakaknya tersebut. Dan mendengar tujuan dari Gus Nur Samsun itu, Dukun Ulo Dumung langsung marah.
Dia kemudian berkata dengan sangat sombong dan pongah. Dia tidak akan pernah bertobat dari perbuatan yang selama ini dia lakukan. Dia adalah orang yang sangat sakti mandraguna. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Bahkan dalam kesombongannya itu dia telah berkata hal yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah yang akan dilakukan Gusnur Samsun dengan sikap dari dukun Ulo Dumung itu? Mampukah dia menobatkan sang dukun? Silahkan disaksikan video ini sampai akhir cerita. Kami ingin menyampaikan kembali edukasi yang mulia dari Gusnur Samsun. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Semoga edukasi dari Gusnur Samsun kali ini bisa bermanfaat, juga bisa menghibur sahabat semua. Sanes. Oh, mulai parah. Boten, Mbah. Wis wani rame-rame karo kakakku sebelum. Lanjut ke meja apa? Minta kopi. Ora ke kopi. Gile tungkak. Iya, endi? Saya juga punya tungkak, Mbah. Kok keparat, Mbah? Kula yang mboten keparat, Mbah. Kula namung nyuwun kopi kalih disuwun jenengan tobat, Mbah. Yen to kowe rene ngomong aku kan. Kowe ngomong aku iki kok dalu ngino ae. Si mokmu, adine bendo. Betano. Aku karo kowe iki padha nome, padha bagus yen ditu. Atau sing dalu lek aku karo kowe iki sedaya. Mau kentel iki. Sampai curang. Udah sampai ngene-ngene iki maknya aku ra iso ngene-ngene. Sampai duwe punya tamu cantik-cantik tapi nggak bisa dikiku-kiku ya cuma. Oh, berarti kalau punya tamu harus dikiku-kiku gitu. Dikiku-kiku gitu. Ya tangan. Jangan sembarangan. Itu bukan kato pilok. Astagfirullahaladzim.